wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi nih bersama saya Maulidia Hilda Prameswari dari Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan. Nah, bagaimana nih kabar teman-teman semua? Apakah baik-baik saja? Alhamdulillah baik-baik saja ya. Nah, pada topik kali ini apa sih yang akan saya bawakan? Pasti teman-teman kepo nih. Nah, di bagian judulnya sudah ada nih, yaitu pertanian di Kabupaten Semarang membutuhkan peran seorang agrosociopreneur di era 4.0. Nah, kenapa sih Mbak kok mengambil daerah Kabupaten Semarang sebagai topiknya? Nah, di Kabupaten Semarang sendiri merupakan tempat tinggal asal saya. Nah, sekedar informasi bahwa Kabupaten Semarang ini memiliki luas 950,21 km persegi yang terdiri dari 19 kecamatan, 27 kelurahan, dan 208 desa. Nah, sebanyak 25,17%-nya luas wilayah Kabupaten Semarang ini merupakan lahan pertanian yang dari tahun ke tahun ini mengalami penyempitan akibat adanya alih fungsi lahan. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk menangani permasalahan tersebut? Kira-kira apa nih? Jawabannya yaitu kita butuh regenerasi dengan melibatkan peran seorang agrosociopreneur terutama pada generasi milenial. Nah, agrosociopreneur itu apa sih Mbak? Agrosociopreneur yaitu wirausaha muda yang bergerak di bidang pertanian, peternakan maupun perkebunan. Lalu jika sudah ada seorang agrosociopreneur, apakah masalahnya langsung terselesaikan begitu saja? Nah, tentu saja belum. Nah, kita itu hidup di era 4.0 yang semuanya itu membutuhkan teknologi untuk membantu pekerjaan kita di bidang pertanian maupun bidang lainnya. Nah, di 4.0 membutuhkan peran seorang agrosociopreneur muda untuk menjadi penggerak bagaimana petani lama menjadi tergugah untuk memanfaatkan adanya teknologi dalam melaksanakan usaha taninya. Di Kabupaten Semarang sendiri terdapat wilayah yang memiliki potensi pertaniannya itu yang sangat menonjol, yaitu Kecamatan Bandungan yang merupakan daerah di dataran tinggi yang berada di lereng Gunung Ungaran yang memiliki keindahan pemandangan yang asri, masih sedikit polusi udaranya. Tanah di Bandungan itu juga mendukung persyaratan tumbuh setiap tumbuhan yang ditanamnya. Potensi yang terdapat di Bandungan itu banyak sekali teman-teman. Ada sayur kol, daun bawang, seledri, kentang, wortel, ada krisan juga, cabai, melati, mawar, pisang, alpukat, kelengkeng, dan lainnya. Namun beberapa tahun ini Kecamatan Bandungan itu mengalami penurunan dalam sektor pertaniannya dikarenakan terjadinya agropolitan sendiri. Nah, seperti yang kita bahas tadi, bahwa dibutuhkan seorang agrosociopreneur untuk meningkatkan potensi pertanian dari Kecamatan Bandungan ini. Nah, saat ini di Kabupaten Semarang sudah memiliki sekolah kejuruan yang bergerak di bidang pertanian sehingga semakin banyak generasi milenial yang menggeluti dunia pertanian. Nah, sekarang tinggal bagaimana nih peran seorang pendidik, peran seorang penyuluh dalam membentuk mental seorang generasi muda untuk menjadi seorang agrosociopreneur yang awalnya tidak suka pertanian, yang awalnya tidak suka kotor, yang berpikiran bahwa pertanian itu memiliki penghasilan yang sedikit serta dianggap remeh. Nah, diubah menjadi mindset bahwa pertanian itu memiliki peluang yang besar, berpenghasilan besar, dan tidak selalu kotor dalam pengolahannya. Nah, kok pertanian tidak kotor sih Mbak? Padahal kan dalam pengolahannya itu selalu becek-becekan. Nah, tentu saja kita harus berpikir maju sesuai dengan di era 4.0. Sekarang kita lebih canggih mengolah tanah, tidak harus full mencangkul. Kita bisa menggunakan traktor untuk membajak dan mengolah tanah. Nah, yang tentunya bisa menghemat tenaga dan waktu juga, bukan? Nah, lalu saat ini menyiram tanaman juga tidak harus terjun langsung nih menggunakan selang. Kita bisa menggunakan sprinkle. Nah, sprinkle itu bisa dirangkai menggunakan timer khusus yang disetting pada jam-jam tertentu. Maka secara otomatis sprinkle itu akan menyiramkan air kepada tanah secara merata. Kembali ke topik tentang alih fungsi lahan tadi, dibutuhkan peran seorang agrosociopreneur di era 4.0. Maka saat ini sedang booming tentang budidaya menggunakan hidroponik nih teman-teman. Nah, yang menjadi daya tarik dari hidroponik sendiri yaitu kita bertani tidak harus menggunakan tanah, betul. Nah, hanya membutuhkan air dan nutrisinya saja. Penggunaan greenhouse juga
menjadi daya tarik karena saat ini banyak generasi milenial yang takut kulitnya itu terbakar. Nah, walaupun di greenhouse itu seringkali masih terasa panas, namun tidak menyengat seperti di lahan konvensional lainnya. Nah, hidroponik yang dirancang oleh agrosociopreneur di era 4.0 ini pasti berbeda rancangannya dengan generasi sebelumnya, dengan tambahan teknologi seperti timer, pengatur suhu, pemantau keamanan, dan alat canggih lainnya. Itu membuat adanya dampak positif yang diterima masyarakat umum maupun pelajar generasi milenial. Dampak positif yang dapat kita terima adalah tertarik dengan pertanian yang semakin maju dan modern, mengubah mindset bahwa pertanian itu memiliki pendapat kecil, mengubah mindset bahwa lahan pertanian sekecil apapun bisa digunakan untuk membuat usaha tani, dan menyadarkan petani bahwa adanya teknologi membawa impact positif bagi keberlangsungan kehidupan petani maupun keluarganya. Nah, impact lainnya yang dihasilkan dari agrosociopreneur di era 4.0 yaitu dapat membuka lapangan pekerjaan baru nih untuk pemula di bidang pertanian sebelum terjun langsung untuk membangun usahanya sendiri. Dengan bekerja dengan orang yang sudah berpengalaman, bisa membuat kita termotivasi sehingga mampu nih untuk membangun mental, untuk membuktikan bahwa sebenarnya potensi dalam diri kita itu jauh lebih baik, bisa menghasilkan sesuatu yang baru, usaha yang baru, dan impact yang besar bagi kita semuanya. Nah, di Kecamatan Bandungan sendiri terdapat banyak sekali agrosociopreneur yang bergerak di bidang tanaman hias maupun tanaman sayuran yang sudah bisa memotivasi generasi milenial saat ini dengan adanya pasar tradisional, marketplace yang membuat proses pemasaran menjadi lebih mudah sehingga tidak menyusutkan semangat para agrosociopreneur di Bandungan maupun maupun di daerah Kabupaten Semarang lainnya yang terus menghasilkan panen tanaman yang lebih banyak. Nah, Bandungan sendiri memiliki destinasi wisata yang sangat banyak, teman-teman. Ada Gedong Songo, ada Ayana, Umbul Sidomukti, Cilosya, yang baru-baru ini ada alun-alun Bandungan. Nah, di dalam wisatanya tersebut terdapat wisatawan yang akan tertarik nih dengan hasil panen secara langsung dibanding dengan membeli di kota yang secara harga itu sudah jauh lebih mahal begitu ya. Nah, karena memang tempat wisata yang saya sebutkan tadi sudah pasti melibatkan adanya pertanian, karena di lahan yang dipakai itu merupakan lahan pertanian milik warga yang dimanfaatkan sebagai sarana pariwisata sekaligus edukasi bagi pariwisatawannya. Nah, sehingga petani tidak hanya menerima ilmu namun juga memberikan ilmu kepada wisatawan yang seringkali berkunjung. Nah, mari kita semua kembangkan wilayah kita masing-masing untuk menuju pembangunan pertanian Indonesia yang semakin maju, mandiri, dan modern di era 4.0 dengan melibatkan peran seorang agrosociopreneur di kalangan generasi muda. Pastikan kita selalu berada di dalamnya untuk membangun Indonesia yang lebih maju. Nah, terima kasih pemirsa yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga termotivasi dengan apa yang saya sampaikan tadi, dan mohon dimaafkan karena saya mungkin dalam pengucapan terdapat kesalahan, dalam perilaku juga terdapat kesalahan. Semoga kalian semua termotivasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.